Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Zoro Zoni Rombe. Saya mau mengatakan yang pertama-tama kali, yaitu Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak diam. Segala sesuatu yang manusia perbuat di kolong langit ini semua dalam pengawasannya. Akhirnya apa? Contohnya yaitu pengacara Egy Sujana dan pengacara Roy Panci Gerombolan saling sikut, saling lempar statement, dan saya yakin dan percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Membuka satu persatu kedok-kedok manusia yang menjolimi orang baik, contohnya seperti Pak Jokowi, dan seperti pengacara Roy Panci dan gerombolan ini yang berkuar-kuar. Awalnya kan pengacara Roy Panci dan gerombolan itu Kosenudin dan seluruh. Sekarang ganti lagi yang berkuar-kuar. Dan itu semua ada masanya, ada waktunya. Pengacara-pengacara yang selalu membela mati-matian Roy Panci dan gerombolannya pasti suatu saat akan sadar, suatu saat akan kena batunya. Dan saya selalu berpikir bahwa apa yang disampaikan pengacara-pengacara Roy Panci dan gerombolannya itu adalah suatu rekayasa. Kenapa mereka selalu ngotot? Karena ada pelicinnya, ada dananya, sehingga kalau dana itu sudah stop, mereka akan cepat-cepat berbelok dan membanting setir seperti apa yang dilakukan oleh pengacara Pak Egy Sujana yang dulu juga termasuk gerombolan Roy Panci. Itulah kehidupan. Makanya itu Pak Jokowi itu selalu tenang, ojo ke susu, semua ada waktunya, ada saatnya, akan terungkap, terbuka di publik. Siapa yang salah, siapa yang benar, dan siapa yang merekayasa. Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, kita lihatlah asli dari fotokopi itu, fotokopi yang beredar itu yang kita lihat sama-sama. Bukan saya sendiri aja dong yang megang. Jujur, Allah ada bersama kalian. Malaikat juga tahu. Banyak yang pegang. Jadi jangan saya dituding-tuding. Saya selama ini diam. Baca statement saya berulang-ulang. Saya ada statement di Cumi, di Rasis, di Selebkom. Banyak statement saya. Saya telah melihat selama ini ijazahnya hanya fotokopi. Fotokopi itu diperlihatkan asli dari fotokopi itu. Saya jamin itu asli dari fotokopi. Jadi saya nggak ada menyesatkan, hanya bagaimana kecerdasan kalian untuk mentelaah bahasa saya. Ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Roy Suryo CS nih berserta kuasa hukum menyebut bahwa ibu dituding menyesatkan publik. Sama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang.
Nah, kan ada saksinya, di samping saya adalah seorang Kurnia. Dan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri detik-detik di mana ijazah tersebut digunting dari segel yang sudah disegel oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan ijazah tersebut diperintahkan, diberikan arahan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Alkatiri, saya geser tangan Pak Alkatiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang, hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Saya pastikan itu keterangan yang menyesatkan publik. Keterangan tersebut tidak benar. Karena keterangan itulah yang memberikan kebingungan kepada rakyat hari ini. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bunda Eli, ijazah tersebut ada embosnya, ijazah tersebut ada watermarknya. Saya pastikan keterangan tersebut keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara khusus. Ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Kenapa? Karena pada saat ijazah itu mau dibuka, saya bersama Bang Ahmad Kozinudin adalah dua lawyer yang berdebat sengit dengan pengacaranya Pak Joko Widodo supaya ijazah itu bisa dibuka dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, dan kemudian didukung juga oleh Ombudsman Republik Indonesia. Eli Daneti sebagai kuasa hukum dari Pak Egy Sujana, ini ada statement yang mengejutkan dilontarkan dari Roy Suryo CS nih berserta kuasa hukum, menyebut bahwa ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli. Itu seperti apa mungkin tanggapan dari Ibu Eli Daneti sendiri? Terima kasih. Siapa yang bilang, yang nuding saya siapa? Kemarin pada saat di wawancara di Polda, Siapa dia orangnya? ada salah satu tim kuasa hukum. Sama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya, di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh, kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Nah, saya berpendapat dan menyampaikan statement saya, kalau orang cerdas, kalau dia memahami dari bahasa saya, dia tidak akan menuding saya. Pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, detik-detik di mana ijazah itu akan dibuka, ya, saya termasuk orang yang pertama kali maju ke depan, dan saya berdiri di antara penyidik dan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri detik-detik di mana ijazah tersebut digunting dari segel yang sudah disegel oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan ijazah tersebut diperintahkan, diberikan arahan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Sehingga saya hanya melihat itu dari jarak yang sangat-sangat dekat, tetapi karena ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya ijazah tersebut tidak dipegang, maka saya juga tidak memegang ijazah tersebut.
Kayak Roy Suryo, dia pintar dalam ahlinya. Saya nggak pernah nuding-nuding Roy Suryo tentang keahliannya. Dan saya yakin Pak Roy Suryo nggak mungkin menuding saya. Mungkin itu siapa namanya, Gufron. Ya, kalau Pak Gufron itu nuding saya, dia nggak punya alasan. Kita punya pendapat, mata kita sama-sama melihat. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Alkatiri, saya geser tangan Pak Alkatiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embos, ada. Itu pandangan saya. Nggak mungkin saya mengada-ngada. Di sini kan kalian entah di mana saat itu kami sudah menggugat. Menggugat dengan kebohongan Jokowi 2019 sampai 2020. Kemudian 2022. Itu jadi jangan sekarang kalian baru sudah merasa segalanya. Membawakan atas nama siapa kalian? Kalau kami bertindak dan bersikap atas nama TPUA ya, jujur atas nama klien. Mana kliennya? Ada ditahan. Udah korban 2. Kalian siapa? Membawakan nama siapa? Boleh berpendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang 45. Tapi kalau kalian hanya berkutat ingin menuding-nuding orang, jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat. Mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Gofur, kapasitas kau apa? Kuasa hukum siapa kau? Kalau kuasa hukum ahli, kau harus mengerti dengan keahliannya. Kalau kau penegak hukum, dengan siapa klien kau? Jadi jangan begitu. Saya sangat menghormati kalian. Saya nggak pernah nuding-nuding kalian. Saya bisa kok. Kalau kita mau ribut dengan argumen, boleh. Ludahi saya kalau nggak bisa saya melawan kalian. Tapi nggak guna. Walaupun kita tidak satu circle, kita satu tujuan. Ingat itu. Jadi dalam hal ini jangan dibilang saya sesat. Kau yang sesat. Membawakan atas nama siapa? Rakyat. Mana yang rakyat? Yang dikatakan rakyat 50.1. Berarti 100 juta lebih. 158 juta lebih. Baru itu rakyat. Yang boleh mengatakan atas nama rakyat Pak Prabowo, presiden kita. Jadi sama saya kalian jangan enggar jago. Saya nggak siapa-siapa. Saya bukan termul. Saya jangan digoreng-goreng. Saya hadapin kalian. Jadi jangan kita kisruh. Kita satu tujuan. Kalian permalukan saya bilang penyesatan publik. Bahasa saya jelas. Dan ijazah tersebut ditaruh di satu map yang hard case, ada logo UGM-nya, dan dilapisi dengan plastik yang keras. Jadi kalau ada pernyataan dari pengacara Pak Egy Sujana mengatakan bahwa beliau menyelonong, jarinya masuk, saya pastikan itu keterangan yang menyesatkan publik. Keterangan tersebut tidak benar. Karena keterangan itulah yang memberikan kebingungan kepada rakyat hari ini. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bunda Eli, ijazah tersebut ada embosnya, ijazah tersebut ada watermarknya. Saya pastikan keterangan tersebut keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara khusus.
Pak Roy Suryo dengan keahliannya sudah melihat ijazah fotokopi. Apa analisa hukumnya? Bahwa itu bukan ijazah Pak Jokowi. Itu hak dia. Pernah kita bantah? Tidak. Tapi fotokopi ini harus ada aslinya. Tanpa ada asli, fotokopi dari mana? Nah, ternyata fotokopi itu ada aslinya. Nah, kita lihatlah asli dari fotokopi itu. Fotokopi yang beredar. Itu yang kita lihat sama-sama. Bukan saya sendiri aja dong yang megang. Jujur, Allah ada bersama kalian. Malaikat juga tahu. Banyak yang pegang. Jadi jangan saya dituding-tuding. Saya selama ini diam. Saya nggak so hebat, tapi saya jangan dibodoh-bodohin, saya jangan dijas.